Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semuanya. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara membuat materi dan kuis atau latihan soal pada sistem informasi manajemen madrasah. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah mengisi KD atau capaian pembelajaran pada menu perangkat 1. Kemudian pilihan menu subnya adalah KD atau CP indikator. Kemudian buat CP atau KD. Yang berikutnya itu adalah tambah KD. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Soalnya dibutuhkan untuk saat kita membuat materi ataupun daftar kuis, dia akan muncul pas saat kita melakukan pembuatan materi dan kuis. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah membuat artikel atau bahan ajar pada menu artikel. Selanjutnya submenunya adalah daftar artikel, kemudian buat artikel baru. Nah, itu tahapan pertama. Kita langsung saja pada praktik video pembuatannya. Nah, yang pertama saya logout dulu. Kita lanjutkan pada halaman utama. Kita login menggunakan login guru. Kita gunakan user dan password yang sudah kita miliki. Kemudian kita login. Tampilan pertama pada login guru ini adalah jumlah artikel yang sudah kita buat. Kemudian ini mata pelajaran yang kita ampuh. Kemudian yang ini adalah materi yang sudah diterbitkan ke siswa. Jadi materi yang kita buat dan kuis yang kita buat itu nanti terbit ke login siswa. Jadi yang pertama, untuk membuat sebuah materi, yang pertama harus kita siapkan itu adalah KD atau CP, indikator dan RPP. Jadi yang pertama kita pilih menu KD, menu perangkat pertama, kita mulai dari awal. Menu perangkat, kemudian KD dan CP indikator, kita klik. Maka akan muncul menu tabel seperti ini. Capaian pembelajaran atau kompetensi dasar per kelas. Nah, ini kelas yang kita ampuh. Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan kelas 10 untuk mapel ekonomi peminatan. Jadi kalau misalkan kita mengampu lebih dari 2 mapel, maka nanti kelas 10 juga ada 2, kelas 11 ada 2, kelas 12 ada 2, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Sebagai contoh, yang pertama itu adalah kita buat KD untuk kelas 10. Kita pilih menu ini. Nah, kalau kita lihat pertama di sini ini kan 3.5 sampai dengan 3.11 sampai dengan akhir. Misalkan ini saya hapus dulu yang ini. Saya hapus. Jadi hanya sampai dengan KD 3.9. Kita buat KD 3.10. Sekali lagi, ini membuatnya kita bukan asal buat saja, tapi kita harus melihat dari KD yang sudah tersuplai dari pusat. Oke, kita lanjutkan cara membuatnya. Kita pilih tambah CP dan KD. Kemudian pilih semesternya. Kalau untuk semester 2 kita pilih semester 2. Kemudian kita lanjutkan karena tadi sudah 3.9, atau kita sesuaikan dengan KD yang kita miliki, mulai dari KD berapa. Kemudian pilih semesternya. Yang pasti untuk semester 2 itu adalah KD lanjutan dari semester sebelumnya. Kalau semester sebelumnya itu sudah dari sampai dengan KD 3.5, maka KD berikutnya itu adalah 3.6 pada semester 2. Karena kita pilih semester 2, maka
KD kita lanjutkan. Kalau pada contoh sudah ada sampai dengan KD 3.9, maka sekarang saya buat KD 3.10. Nah, seperti ini. Kemudian kita isikan materi pokoknya. Materi pokok ini penting karena ini akan muncul saat kita melakukan penginputan atau penambahan materi baru. Ini adalah materi esensial tiap KD-nya. Jadi kita isikan, misalkan isinya itu adalah jamnya atau JP-nya, jam pertemuannya. Jadi alokasi waktu untuk 1 KD ini, misalkan 10 jam. 10 jam nanti dibagi dengan beberapa pertemuan. Kalau ada RPP kita masukkan, misalkan sebagai contoh sudah kita pilih, misalkan ini kita anggap sebagai RPP-nya, RPP ekspor dan impor, kita pilih open. Nah, setelah kita buat semuanya sudah finish seperti ini sampai dengan 10, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kalau kita cek ini KD yang kita buat barusan, yaitu mendeskripsikan ekspor dan impor. Kemudian materi pokoknya atau materi esensialnya itu ekspor impor. Kemudian ini ada RPP-nya. Kalau kita cek RPP-nya di sini pasti muncul nantinya. Jadi ini adalah langkah pertama untuk melakukan penggunaan SIM madrasah. Jadi tahap berikutnya membuat artikel. Kenapa artikel kita buat? Karena ini berfungsi untuk digunakan sebagai bahan ajar pada siswa. Selain kita ambil dari artikel pribadi, bisa kita ambil dari website saat kita membuat sebuah materi yang akan diterbitkan ke siswa. Tapi di sini saya buatkan langkah-langkahnya mulai dari awal. Kita kembali ke menu SIM madrasah, kemudian kita pilih artikel, daftar artikel. Nah, di sini sudah ada tentang ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi kalau kita cek, kita lihat di sini tampilannya itu di label di sini ini ada keterangannya bahan ajar digital. Jadi siswa nanti yang tampil di siswa itu adalah ini dia gambarannya. Nah, ini adalah artikel yang sudah dibuat. Kalau misalnya kita ingin membuat lagi, misalkan kita ingin membuat baru, bisa kita pilih langsung buat artikel baru. Kemudian kita isikan judulnya. Misalkan kita buat ekspor dan impor bagian 2. Kenapa saya kasih bagian 2? Karena untuk membedakan dengan yang pertama. Yang pertama sudah ada ekspor dan impor. Kita boleh kita kasih angka 1 saja atau angka 2, ekspor dan impor 2. Kemudian pilih kategorinya adalah bahan ajar. Tanggal kita nggak perlu berubah. Kemudian untuk kontennya, isinya kita bisa ngambil dari internet. Contohnya seperti ini. Ini adalah halaman SIM-nya. Kita buat tab baru di sini. Kita cari di internet tentang ekspor dan impor. Nah, ini contohnya. Nah, ekspor dan impor ya. Kita copy judulnya. Nah, kita copy. Kita kembali ke tab ini.
kita tempelkan, paste. Nah, ini bisa kita hapus. Kita enter, kemudian kita pilih kontennya lagi, kembali. Nah, setelah kita selesai melakukan editing, yang berikutnya kita tinggal kita isikan keyword. Keyword ini fungsinya untuk kata kunci saat melakukan pencarian. Misalkan kita kasih ekspor, impor. Nah, seperti ini dah. Kemudian gambarnya digunakan sebagai cover. Kalau ingin kita ambil dari internet bisa. Misalkan ini contohnya gambarnya, kita simpan ini, save image as. Nah, kita simpan, kita taruh di picture. Kita cari gambarnya di picture. Ini misalkan, oke, open. Nah, jika sudah kita pastikan sudah aktif, ada bahan ajar, kemudian ekspor dan impor, sebagai judulnya sudah, kategorinya juga sudah, kemudian kita simpan. Nah, ini hasil materi yang kita buat barusan. Kalau dilihat dari halaman madrasah, kalau kita cek di sini misalkan ya, kalau kita lihat di pustaka digital, dia akan terbit di sini. Jadi artikel-artikel, semua artikel yang kita buat ini nanti akan tampil pada halaman pustaka digital madrasah. Kalau kita lihat di sini, kita pilih. Nah, ini adalah artikel yang barusan kita buat. Dia akan tampil di halaman pustaka digital madrasah. Setelah kita buat KD selesai, kemudian artikel selesai, bisa kita lanjutkan pada materi ajar. Dan pembuatan materi ajar ini disesuaikan dengan jadwal kita. Misalkan contohnya jadwal hari ini, misalkan hari Senin, kita pilih materi ajar, kemudian pilih tambah materi, kemudian kita pilih kelas. Misalkan kita pilih kelas 10. Nah, di sini siswa hadir itu 0 atau tidak hadir 0, itu karena belum kita absen. Misalkan kita buat absennya sekarang, kita pilih absen misalkan. Kita pilih kelas 10, kita absen hari ini. Anggap hadir semua misalkan. Hadir semua, kita simpan. Setelah terabsen lengkap, baru kita pilih buat materi ajar. Nah, kemudian kita pilih tambah materi.
Pertama kita tentukan kelasnya. Kemudian ini siswa yang sudah terabsen, yang hadir barusan pada pembelajaran kita. Kemudian pilih mapel yang kita ampuh. Contoh materinya ekspor dan impor. Kemudian pilih bahan ajarnya. Bahan ajar yang kita buat barusan itu adalah ekspor dan impor 2. Nah, kita pilih, tentukan jam berapa sampai dengan jam berapa, kemudian kita rubah statusnya menjadi iya atau terbit. Atau kalau kita misalkan tidak memiliki materi, tidak memiliki bahan, bisa kita pilih dari isi website manual. Contohnya seperti ini. Kalau yang ini kan berasal dari website yang sudah kita buat atau bahan ajar yang kita buat. Misalkan sekarang kita gunakan website manual. Kita belum membuat materi atau artikel yang khusus untuk bahan ajar. Kita pilih isi website manual. Karena materinya di sini adalah ekspor dan impor, kita bisa cari di website itu pokok bahasan tentang ekspor dan impor. Misalkan nah, kita pilih alamatnya. Nah, misalkan ini contoh dari materi yang kita ambil, kita copy dari sini. Biasanya ada kode khusus, ini ada kode tagar, kemudian titik 2 dan selanjutnya. Yang kita copy cukup sampai di sini saja. Nah, ini di copy semua juga nggak masalah, tapi akan lebih baik kalau kita copy cukup sampai ekspor impor. Ini alamat utamanya, sementara ini adalah alamat pencarian. Jadi kita pilih mulai dari HTTPS sampai dengan tanda tagar ini. Nah, sampai di sini. Kemudian kita copy. Kita kembali ke materi. Kita tempelkan. Nah, ini gambarannya. Kalau kita menggunakan website eksternal. Tapi kalau kita sudah membuat materi atau artikel sebelumnya, kita bisa menggunakan artikel yang sudah kita buat. Itu akan lebih baik. Misalkan saya ulangi, pilih kelas, kemudian mapel yang kita ampuh, kemudian materi yang ingin kita sampaikan, kemudian pilih websitenya. Ini adalah alamat website yang kita buat, judulnya, kemudian jam, kemudian statusnya terbit. Upload bahan ajar kita abaikan karena kita sudah memiliki websitenya khusus di sini dari website. Kemudian kita simpan. Nah, di sini tampil materi yang barusan kita buat. Kalau kita pilih lihat di sini, maka akan tampil tampilan materi yang kita terbitkan ke siswa. Dan materi ini juga akan terekam secara otomatis ke dalam jurnal. Kalau kita lihat di sini di bagian jurnal. Nah, ini materi yang barusan kita buat, dia tersimpan secara otomatis. Berikut absensi siswa yang sudah kita absen tadi. Jadi dia terisi secara otomatis. Materi yang kita buat, yang kita terbitkan tadi itu di sisi siswa itu akan bisa dibaca atau dipelajari oleh siswa. Contohnya seperti ini.
saya akan mencoba masuk ke akun siswa. Saya gunakan user dari siswa. Nah, ini adalah halaman utama dari user siswa. Kemudian contohnya kita pilih daftar materi. Nah, di sini di sisi guru sudah kita terbitkan materi tentang ekspor dan impor. Kemudian ada alamat websitenya di sini. Kalau kita lihat, karena mata pelajarannya adalah ekonomi, maka kita pilih mapel ekonomi. Di sini ada 4 materi yang sudah diterbitkan oleh guru. Kita pilih. Nah, di sini akan muncul materi yang barusan kita berikan atau barusan kita terbitkan ke siswa. Jadi seluruh siswa yang ada di kelas 10 IPSA ini akan menerima materi yang sama di dalam website e-learning. Kalau kita lihat, kita pilih tombol baca website. Nah, materi yang barusan kita terbitkan di akun guru itu pada akun siswa nanti bisa kita lihat. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan pada label itu adalah bahan ajar digital. Dengan sub pokok bahasan adalah ekspor dan impor. Jadi, siswa tidak perlu membuka link eksternal selama siswa tersebut menggunakan e-learning. Nah, itu adalah kelebihan kalau kita membuat artikel atau bahan ajar khusus untuk materi yang ingin kita sampaikan di website SIM Madrasah. Nah, tahapan berikutnya setelah kita selesai membuat materi. Nah, tahapan berikutnya setelah kita finish membuat materi ajar pada siswa sampai dengan terbit ke sisi siswa, maka yang berikutnya yaitu kita kembali ke akun guru. Nah, itu barusan gambaran pada sisi siswa. Kemudian di sini di daftar kuis kita juga bisa menambahkan kuis yang berkaitan dengan materi tersebut. Misalkan contohnya seperti ini, kita tambahkan topik lebih dulu, kemudian kita pilih kelas. Karena tadi itu kelas 10A, maka kita pilih 10A, maka absensinya juga akan terisi secara otomatis apabila kita sudah melakukan pengabsenan lebih dulu. Kemudian pilih mata pelajarannya, kemudian materi esensialnya masih tentang ekspor dan impor. Nah, kalau kita perhatikan di sini ekspor dan impor itu misalkan dia ada pada KD 3.10, maka jenis penilaian yang muncul itu adalah penilaian harian 10, remedial 10 dan selanjutnya. Jadi pokok bahasanya akan sesuai dengan KD. Jadi info kuisnya akan sama atau sesuai dengan KD yang akan dijelaskan. Karena di sini 3.10, maka yang berikutnya semuanya berisi penilaian harian 10, remedial 10, proyek 10, praktik 10 dan portofolio 10. Begitu selanjutnya. Kemudian kita pilih jam, karena jamnya sama, kita pilih mulai dari jam ke-1 sampai dengan jam ke-2 sama dengan materi yang tadi. Kemudian pilih lama pengerjaannya. Misalkan contohnya adalah 60 menit. Kemudian kita pilih statusnya yes atau terbit. Kalau tidak diterbitkan maka di sisi siswa tidak akan muncul. Jadi kita pilih yes, kita simpan. Jadi setelah kita membuat topik dari kuis yang ingin kita terbitkan ke siswa, maka kita
harus membuat soal. Kita pilih daftar soal ini sesuai dengan kuis yang barusan kita buat. Kemudian pilih daftar soal. Nah, di sini disajikan menu, ada beberapa menu, menu home, kembali ke kuis, kemudian soal esai, soal pilihan ganda, dan ekspor ke CBT. Nah, untuk soal esai berarti kita ingin membuat soal dalam bentuk esai. Sementara soal pilihan ganda ini adalah apabila kita ingin menerbitkan soal itu ke siswa dalam bentuk soal pilihan ganda. Sementara menu yang berikutnya, ekspor ke CBT, ini digunakan untuk mengekspor atau mengirim soal-soal yang sudah kita buat pada sub kuis ekspor impor ini ke ujian yang berbasis komputer. Kita fokus pada pembuatan soal. Jadi kita pilih soal esai lebih dulu. Nah, untuk pertama kali kita ingin membuat soal esai, maka kita pilih tambah soal esai. Setelah muncul halaman baru, kita tentukan level dari soalnya, entah dia load, mode, atau hot. Ini difungsikan saat kita ingin membuat kartu soal atau cetak kartu soal atau membuat kisi-kisi, maka level dari sebuah soal ini dibutuhkan. Misalkan kita buat soalnya karena kaitannya tentang ekspor impor. Misalkan yang pertama itu contohnya adalah jelaskan pengertian untuk jawaban ini bisa kita isi juga karena dibutuhkan saat pembuatan kisi-kisi. Tidak diisi juga tidak masalah karena untuk sementara bisa kita abaikan. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan soalnya, maka kita pilih simpan. Ini atau misalkan kita sudah pernah membuat sebuah soal yang kaitannya sama dengan proses ekspor dan impor, maka kita bisa mengambilnya dari bank soal. Kita pilih tombol ambil dari bank soal. Saat kita klik, maka ini merupakan daftar soal yang pernah kita buat sebelumnya. Kita bisa mengambil sesuai dengan kategori materi yang kita buat kuisnya. Sebagai contoh, misalkan anggaplah sama materi pokoknya, kita ambil soalnya yang ini, misalkan kita ambil, maka dia akan masuk ke dalam rekod kuis ekspor dan impor. Jika kita ingin menambah soal lagi, maka kita tinggal pilih ambil dari bank soal atau kita tambahkan soal esai yang baru. Nah, itu langkah-langkah membuat bank soal esai. Apakah dalam satu kuis bisa dipadukan antara esai dan pilihan ganda? Bisa. Jadi misalkan ada satu soal esai, kemudian ada satu lagi tambahan soal pilihan ganda. Nah, kita isikan misalkan proses ekspor pilihannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Sini juga untuk soal isi kita harus pilih setelah buat seperti ini kita akan sini cek lah. Kita kembali. Di sini sudah terdaftar ada 3 soal isi, kemudian ada 1 soal pilihan ganda. Kalau kita cek di sini pada kuis yang kita buat, penilaian harian 10, materi pokoknya adalah ekspor dan impor pada KD 3.10, masih belum ada siswa yang mengerjakan. Karena memang masih belum ada siswa yang mengupload hasil jawaban karena baru kita aplikasikan. Nah, kalau kita cek pada jurnal, maka di sini sudah tampil penilaian harian 10, materi pokoknya ekspor dan impor, kemudian keterangannya itu adalah 0 dari 13 siswa yang mengerjakan karena masih belum dikerjakan sama sekali oleh siswa. Kalau kita lihat di sisi peserta didik, kita lihat di sisi peserta didik, ini adalah halaman dari peserta didik. Nah, ini kalau kita cek di sini pada menu daftar materi terlebih dulu. Kalau kita cek materi yang sudah kita terbitkan itu pada tanggal 20 Februari itu tentang ekspor dan impor. Kalau kita cek di sini pada mapel ekonomi sudah ada 4 materi yang dibuat atau diterbitkan oleh guru. Saat kita cek, kita lihat di sini. Nah, pada nomor pertama itu merupakan materi yang terakhir dibuat oleh guru. Jadi dia dibuat pada tanggal 20 bulan 2 2023. Ini adalah alamatnya. Saat kita pilih baca website, kita klik. Maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi siswa itu tidak perlu mencari artikel dari luar mengenai materi yang sudah disampaikan oleh guru, karena materi yang disampaikan oleh guru langsung terekam otomatis sesuai dengan bahan ajar yang digunakan oleh guru. Nah, ini gambaran di sisi siswa. Bagaimana untuk kuisnya? Kalau kita lihat di bagian guru di sini, kuisnya itu adalah ekspor dan impor. Kemudian info penilaiannya di situ menggunakan penilaian harian ke-10. Jadi kalau kita cek di sisi siswa, kita pilih menu, kemudian pilih daftar tugas, kita pilih mapel yang diterbitkan, kita pilih ini. Nah, di sini ada daftar tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Ada portofolio kelima, ada penilaian harian kelima, keterangannya sudah dikerjakan. Jadi kalau ada tanda merah seperti ini itu berarti sudah dikerjakan dan sudah memiliki nilai. Kalau kita cek, lihat nilai seperti ini. Nah, di sini nilai untuk siswa sudah tersimpan. Kalau kita cek pada penilaian harian 5, nah dia nilainya sudah terekam.
Nah, sementara yang masih belum dikerjakan itu yang ini yang baru kita buat, ada 2, yaitu proyek ke-6 dan penilaian harian 10. Yang kita buat terbaru itu adalah yang ini. Jadi kalau ingin mengerjakan, siswa tinggal pilih kerjakan tugas. Ini kalau pada sisi siswa, tinggal kita pilih jawaban yang paling tepat yang mana, kemudian kita isikan jawaban yang pertama. Misalkan seperti ini, kemudian jawaban yang kedua, kemudian jawaban pertanyaan ketiga, esainya kita simpan. Nah, setelah dikerjakan oleh siswa, kalau kita cek pada tampilan di sisi guru, nah di sini ekspor dan impor, kalau kita refresh, yang pertama dia 0 siswa yang mengerjakan. Saat kita refresh, maka sudah ada 1 siswa yang sudah mengerjakan. Kalau kita cek di sini, Ahmad Faisal Fahmi Hidayat, keterangannya statusnya sudah mengerjakan soal. Untuk nilai pilihan gandanya langsung tersimpan secara otomatis, khusus untuk pilihan ganda. Jadi yang melakukan pengecekan atau penilaian itu dari sistem. Sementara untuk esai kita harus koreksi sendiri. Misalkan contohnya seperti ini, kita koreksi jawaban. Nah, total untuk esai itu adalah 100. Jadi kita sesuaikan, karena ada 3, paling tidak nilai per soal itu adalah 30. Atau kita sesuaikan dengan bobot masing-masing soal. Misalkan soal pertama kita kasih nilai 25, soal kedua itu kita kasih nilai 50 karena sangat tinggi. Kemudian yang ketiga kita kasih nilai 25 juga. Kemudian kita simpan. Maka akumulasi nilainya sebesar 100. Jadi total 100. Kemudian kita simpan. Maka pada siswa akan muncul nilai pilihan ganda dan nilai esai. Nah, itu adalah gambaran singkat memulai dari pembuatan KD, kemudian mengabsen siswa, kemudian membuat materi, dan yang terakhir itu adalah membuat tugas serta melakukan penilaian terhadap tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.